Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Berjumpa kembali di sini tentunya kami tidak bosan-bosan mengingatkan kita semua bahwa kita terus harus melawan virus corona, harus melawan COVID-19 yang saat ini mewabah terutama di Indonesia, dengan cara tetap mengikuti himbauan-himbauan pemerintah, dan ini merupakan penjagaan daripada kesehatan. Baiklah saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahwa manusia di dalam diri kita sebagai manusia itu ada yang namanya akal, ada hati, ada hawa nafsu. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang penyakit hati. Penyakit hati tentunya dibawa oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita tentu ingin terus merusak, terus menjerumuskan, terus mengajak, mengarahkan pada hal-hal yang jelek. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Maka di dalam surat Yusuf di dalam Al-Quran tersebut dijelaskan bahwa nafsu itu membawa kepada kejelekan. Oleh karenanya kita harus bisa mengendalikan yang namanya nafsu. Yang namanya hawa nafsu di dalam diri kita ini harus kita atur, kita jaga sebaik-baiknya agar jangan sampai nafsu itu mengalahkan hati kita. Sebab di dalam hati kita apabila sudah dikendalikan nafsu, akan ada yang namanya penyakit hati. Penyakit hati itu akan terus merongrong diri kita, merongrong kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Maka kita harus bisa mengendalikannya. Nabi telah mengingatkan kepada kita semua dalam hadisnya, iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatab. Takutlah kamu sekalian kepada penyakit hati yang namanya hasad. Sebab hasad itu akan merusak kebaikan, akan memakan kebaikan, menghancurkan kebaikan, menghanguskan kebaikan, sebagaimana api yang menghanguskan, menghancurkan dan menghabiskan kayu yang kering. Apa hasad itu? Hasad itu diantaranya adalah dendam, dengki, iri hati. Ini yang perlu diwaspadai, perlu hati-hati. Kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai kita mempunyai hati yang hasad. Jangan mempunyai hati yang terjangkit penyakit yang semacam itu. Ini akan berbahaya. Sebanyak apapun kita beramal baik, sebanyak apapun kita berbuat baik, sebanyak apapun ibadah kita, kalau di dalam hati kita masih terjangkit yang namanya hasad, iri, dengki, dendam, dan sebagainya yang jelek, itu akan menghancurkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam hati kita. Hati ini terus akan dirongrong oleh setan, tapi harus kita jaga. Kalau kita mampu menjaga hati kita dengan baik, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan baik, insya Allah kita akan berada selalu dalam kebaikan. Kata Rasulullah juga dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baik seluruh tubuhnya dan perbuatannya. Tapi apabila di dalam segumpal darah itu jelek, maka jelek semualah perbuatan. Ingat bahwa itu adalah hati. Hati ternyata menjadi penuntun dalam diri kita. Di dalam hati ini akan terbersit suatu yang baik dan yang jelek. Yang jelek dan yang baik ini akan tarik menarik.
dan setelah berbuat itu akan ada respon, akan ada perintah kepada otak. Kemudian otak meresponnya dan akan mengajak kepada seluruh anggota tubuh, baik yang jelek maupun yang baik. Dia akan memerintah kepada tangan, merintah kepada kaki, merintah kepada mulut. Kalau itu perintah jelek, dia akan membawa kepada kejelekan. Oleh karenanya apa yang direspon itu akan diperbuat oleh anggota tangan yang bergerak, yang bereaksi daripada perintah hati tersebut. Dalam perbuatan-perbuatan seperti itu nanti akan dipengaruhi. Kalau yang jelek akan dipengaruhi oleh setan. Maka dari itu sama-sama kita jaga hati kita, jaga diri kita supaya bisa mengendalikan agar selalu pada kebaikan, agar selalu terarah kepada yang baik. Jangan sampai di dalam diri kita punya rasa dendam kepada siapapun. Mari kita menjadi orang yang pemaaf, yang sabar. Walaman sabaro wa ghafaro fa inna dzalika min asmil umur. Ini supaya jangan punya dendam. Biar orang mempunyai hati yang jelek tapi kita menjadi yang terbaik. Jangan sampai iri. Apapun yang didapat oleh orang lain, kita jangan sampai iri. Kita harus berbangga orang lain jika mendapatkan nikmat dari Allah. Semua apa yang ada di dunia ini termasuk kita itu sudah diatur oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di bumi ini sudah ada yang rezekinya masing-masing, Allah lah yang mengaturnya. Oleh karena kita jangan sampai iri. Dan jangan sampai yang dengki dihinggapi oleh dengki. Sebab dengki itu akan merusak semuanya. Kita bangga bahwa diri kita bisa mampu mengarahkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Tentu hati inilah yang dijaga. Maka penyakit-penyakit hati tadi supaya betul-betul bisa dihilangkan dari diri kita. Kita bersihkan, kita minta hati yang baik. Minta kepada Allah dengan hati yang baik, hati yang bersih, hati yang lepas, yang bebas dari segala penyakit dendam, iri dan dengki. Ya. Maka harapan saya yang terakhir, agar kita menjadi makhluk hamba Allah yang terbaik, mari kita menjaga hati kita. Kita berusaha sekuat tenaga mungkin. Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan pada sore ini. Ada hal-hal yang menyinggung kepada kita semua, kepada saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit.